Pemirsa, kita bergabung bersama rekan Pradev Kumar dan juru kamera Tirta Wijaya serta Amelia Arsiti Ajron dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengetahui jalannya persidangan rencana perdamaian kreditur dan debitur yang telah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi. Pradev? Ya, Adi. Baik, Pradev, bisa diberikan Ya, Adi, informasi terkait dari persidangan yang hari ini dimulai pukul 9 tadi, Pradev? Ya, pemirsa, Nusantara siang tadi sekitar pukul 9 pagi tadi telah dimulai persidangan pembahasan tentang proposal perdamaian dari KSP Indosuria yang didatangi oleh para kreditur yang menjadi korban gagal bayar dari KSP atau Koperasi Simpan Pinjam dari Indosuria. Rangkaian persidangan pun dimulai dengan pembacaan proposal untuk hari ini dan skema pembayaran yang telah disusun oleh pihak dari tim kuasa hukum KSP Indosuria yang menyatakan bahwa ada pembayaran pencicilan sampai dengan jangka waktu selama 8 tahun untuk melunasi atau membayar yang menjadi gagal bayar yang terjadi pada para korban yang menjadi nasabah di KSP Indosuria AD. Dan rangkaian persidangan pun berjalan cukup banyak interupsi yang diberikan dari tim kuasa hukum dan juga dari kreditur karena memang untuk persidangan kali ini pun nyatanya harus ditunda karena memang dari pihak KSP Indosuria, dari tim kuasa hukum KSP Indosuria pun menyatakan atau mengungkapkan dalam dokumennya belum cukup lengkap dan belum bisa disepakati oleh para kreditur karena memang masih ada beberapa poin yang nyatanya sampai saat ini menjadi pembahasan utama, yakni tentang bagaimana pertanggungjawaban KSP Indosuria, apakah jaminan-jaminan yang akan diberikan ketika nanti adanya pencicilan, apakah nanti masih ada DP atau seperti apa. Jadi memang persidangan hari ini pun masih banyak poin-poin yang juga belum diulas tentang masalah ras, apakah ras yang terjadi ini pun masih belum bisa dijawab secara terperinci. Tadi pun pihak lawyer atau kuasa hukum dari Indosuria mengatakan bahwa dana 9 triliun yang itu menyebabkan ras di KSP Indosuria. Namun belum bisa diungkapkan secara lebih rinci lagi oleh kuasa hukum tentang bagaimana skema tersebut bisa sampai terjadi. Dan persidangan atau pembacaan proposal perdamaian hari ini pun dinyatakan ditunda sampai dengan hari Senin mendatang karena memang atas permintaan debitur dan juga kreditur karena memang debitur juga masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab dan bisa dijelaskan secara rinci, maka debitur pun minta perpanjangan waktu untuk melengkapi semua pertanyaan yang diajukan kepada debitur dari tim kuasa hukum dan para korban dari Indosuria. Baik, Pradev, untuk sampai sejauh ini dari agenda yang ada di sana, apakah terlihat dari para kreditur dan juga debitur itu menghadiri persidangan dengan tertib atau seperti apa, Pradev? Untuk selama masa persidangan tadi yang dimulai pada pukul 9 pagi tadi, suasana persidangan pun cukup dibilang kondusif, namun memang ada over kapasitas muatan yang telah diselenggarakan yang sudah disiapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dimana pada awal pagi tadi pun sudah dibatasi dari tempat duduk untuk menjaga social distancing, namun nyatanya pada pertengahan sidang ketika pintu sudah mulai dibuka dan dipanggil satu-satu nama yang telah mendaftar di absensi untuk masuk ke ruang pintu dibuka mengalami penumpukan atau banyak sekali para korban yang masuk ke dalam ruang sidang yang tidak ke bagian tempat duduk, terpaksa harus rela berdiri demi menyaksikan rangkaian atau menyaksikan pernyataan dari kuasa hukum KSP Indosuria. Dan juga dalam untuk tim hukum pun ada saling instruksi yang terus diberikan kepada hukum dari KSP Indosuria karena memang dinilai belum bisa memenuhi standar proposal perdamaian secara rinci dan belum bisa disetujui untuk melakukan pengambilan voting. Jadi harus ditunda sampai dengan Senin depan nanti. Baik, Pradev, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Selamat bertugas kembali.